Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Saya Fajar Ashar akan menemani teman-teman semua dalam belajar materi CPNS, yang tentu saja materi ini juga sering muncul pada soal-soal tes CPNS. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi-materi Pancasila, ya, pengertian dan sejarah lahirnya Pancasila serta kedudukannya, yang bisa sahabat semuanya nonton di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjanjian-perjanjian yang sudah terjadi di Indonesia, ya, sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, perjanjian ini kalau tidak salah, seingat saya dari pengalaman pribadi saya sebanyak 3 kali melakukan tes CPNS itu juga masuk dalam soal-soal tes CPNS. Tapi tentu saja untuk perjanjian-perjanjian yang ada di Indonesia itu tidak semuanya muncul di tes CPNS, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari semuanya agar bisa menambah wawasan kita semua. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan update video terbaru di YouTube teman-teman semuanya. Yang pertama, kita perjanjian pertama di Indonesia yaitu perjanjian Bongaya. Ini merupakan perjanjian yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana perjanjian Bongaya itu terjadi pada tahun 1666 yang berisikan tentang Raja Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar itu menyerah kepada pihak penjajah Belanda. Jadi buat sahabat semuanya diingat ya, kalau perjanjian tersebut berisi tentang Raja Sultan Hasanuddin yang menyerah kepada pihak Belanda, maka itu yakin dan percaya merupakan bagian dari perjanjian Bongaya. Kemudian perjanjian yang selanjutnya ada perjanjian Jepara yang terjadi pada tahun 1676, ya, di mana berisikan tentang Raja Mataram Sultan Amangkurat II harus menyerahkan pesisir utara tanah Jawa jika VOC berhasil menindas pemberontakan Trunojoyo. Selanjutnya yang ketiga, perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang berisikan tentang pembagian wilayah Mataram menjadi 2, yaitu wilayah Yogyakarta dan wilayah Surakarta. Kemudian yang keempat, perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Pada perjanjian Salatiga ini berisikan tentang pembagian wilayah Surakarta menjadi 2, yaitu wilayah Mangkunegaraan dan wilayah Kasunanan. Yang selanjutnya perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942 yang berisikan tentang Belanda menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang. Jadi pada perjanjian Kalijati ini berisikan penjajah Belanda itu sudah menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang. Selanjutnya perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret tahun 1947 yang berisikan tentang pertama, Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, pada perjanjian Linggarjati ini merupakan perjanjian yang sering kali muncul di tes CPNS. Jadi buat sahabat semuanya, tolong
diingat ya tentang perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret tahun 1947 yang dimana berisi tentang pertama, Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Ini merupakan perjanjian yang berisi tentang Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda pada agresi militer 1 itu menjadi milik Belanda. Jadi pada perjanjian Renville ini ya terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 1948 yang berisikan tentang Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi militer pertama itu menjadi milik Belanda. Kemudian yang selanjutnya Perjanjian Rum-Royen yang dilakukan pada tanggal 7 Mei tahun 1948 yang berisi tentang pertama, pusat pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Jadi ini juga merupakan materi yang atau perjanjian yang sering muncul di tes CPNS, yaitu Perjanjian Rum-Royen pada tanggal 7 Mei tahun 1949 yang berisi tentang pusat pemerintahan Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang kedua, Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam konferensi meja bundar atau yang disingkat KMB. Selanjutnya, Perjanjian Konferensi Meja Bundar yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 yang berisi tentang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, kedudukan Irian Jaya atau yang disebut sekarang Papua akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang selanjutnya, Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 yang berisi tentang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat atau Papua kepada Indonesia lewat suatu badan pemerintahan yaitu PBB. Dan yang kedua, akan diadakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat. Jadi pada perjanjian New York ini yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 itu berisi tentang Belanda menyerahkan Irian Barat atau Papua kepada Indonesia lewat suatu badan pemerintahan PBB. Yang kedua, akan diadakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat. Ya. Selanjutnya Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus tahun 1966 yang berisi tentang Republik Indonesia menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Nah, itulah tadi 11 perjanjian yang pernah terjadi di Indonesia yang tentu saja mesti sahabat semuanya kita pelajari, karena yakin dan percaya untuk perjanjian-perjanjian di Indonesia pasti akan muncul di tes CPNS. Jadi buat sahabat semuanya, perjanjian ini mesti dihafalkan ya. Jadi yang pertama ada Perjanjian Bungaya,
yang kedua ada perjanjian Jepara, yang ketiga perjanjian Ganti, yang keempat perjanjian Salatiga, yang kelima perjanjian Kalijati, yang keenam perjanjian Linggarjati, yang ketujuh perjanjian Renville, yang kedelapan perjanjian Kumproyen, yang kesembilan perjanjian konferensi Meja Bundar, yang ke-10 perjanjian New York, dan yang ke-11 perjanjian Bangkok, yang tentu saja setiap perjanjian tersebut memiliki isi yang juga mesti teman-teman hafalkan. Nah, itulah tadi materi mengenai perjanjian-perjanjian yang sudah terjadi di Indonesia sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membawa manfaat kepada sahabat semuanya yang menonton video ini, dan saya doakan kepada teman-teman yang telah menonton video ini agar bisa lulus CPNS di tahap selanjutnya. Kemudian sahabat semuanya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan update video terbaru kepada sahabat semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.